Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Mbak, Mas, kelas 24 hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini kita sama Allah masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali secara virtual di kegiatan pembelajaran kimia. Hari ini adalah pertemuan yang ke-9 bagi anak kelas 12 4. Sambil menunggu teman-teman yang lain, ini karena yang kampung masih 20, berarti masih kurang banyak sekali. Sambil saya cek kehadirannya dulu ya. Ahmad Farhansyah sudah gabung. Adinda. Hadir, Mister. Ahmad Pratama. Ahmad Syahrul. Hadir, Mister. Aisyah. Hadir, Mister. Angger. Arifandi. Billy. Dava. Hadir, Mister. Bu Yunita. Hadir, Mister. Evelyn. Mister. Habibi. Hadir, Mister. Kanasa. Hadir, Mister. Labibah. Hadir, Mister. Masida. Hadir, Mister. Syahril. Hadir, Mister. Nabila. Hadir, Mister. Raka. Hadir Mister. Renafra. Hadir, Mister. Rafilia. Hadir, Mister. Rizky Agnanta. Hadir, Mister. Sandy. Mayang. Hadir, Mister. Wiratama. Hadir, Mister. Tadi masih ada beberapa yang belum gabung ya. 1, 2, 3, 4. Mister izin kamar mandi sebentar. Ya. Baik, untuk pertemuan hari ini anak-anak ya, kita insya Allah masih di bab yang kedua, masalah redox dan elektrokimia. Namun di bagian akhir, kalau bagian akhir kita nggak akan lama, mungkin 20 menit aja kita ketemuan. Share screen dulu sebentar. Sudah bisa tampil ya? Sudah tampil di anak-anak? Oh belum. Kita tunggu dulu. Coba stop share lagi. Kayaknya dia ngadep. Bentar ya. Nah ini malah mati ini. Apa? Zoom saya malah putus. Kok internetnya mati ya dari sekolah ya? Bentar ya, ini internetnya putus tiba-tiba. Pakai LAN tapi putus. Bentar, tak cek dulu. Oh. Mati. Sabar ya. Ini pakai LAN tapi mati. Bentar, LAN-nya udah mati kok.
Zoom saya mati nggak anak-anak? Yang satunya mati ya, karena saya menggunakan dua ini. Sebentar, ini masih belum mau nyala. Nggak tahu kenapa. Pelan-pelan ya. Ini mati mas, Zoom laptop saya. Bentar ya. Nggak tahu. Tiba-tiba mati. Oke. Nah ini sudah aktif lagi. Sudah aktif lagi, alhamdulillah. Nggak tahu tiba-tiba mati. Baru kejadian ini. Amat pertama. Baik, saya coba. Semoga nggak putus lagi koneksinya. Mau ya? Dia anak sudah mulai tampil halaman saya? Belum? Trouble, kenapa ini kok masih trouble lagi? Loh, mati lagi. Ngerestart lagi mas, zoomnya mas. Sabar ya, bentar ya. Waduh, internetnya. Nah, sudah tampil ya. Semoga koneksinya nggak putus lagi. Ya Allah, ujian ini. Baik, anak-anak, ini adalah bagian terakhir dari bab kedua di bab redox dan elektrokimia, yaitu masalah korosi. Insya Allah istilah ini anak-anak nggak asing, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai peristiwa korosi itu. Korosi itu apa sebenarnya? Mungkin ada yang berpendapat, salah satu anak. Silakan. Apa yang diketahui tentang korosi gitu loh maksudnya? Ada? Siapa yang mau ngomong ya? Nggak ada. Nah, kalau contoh-contoh peristiwa korosi yang kita jumpai itu misalnya kan kalau anak-anak pagernya catnya sudah lama tidak diulangi lagi, tiba-tiba ada yang keropos, ada yang berkarat. Nah, peristiwa perkaratan itulah yang dikenal sebagai korosi. Tidak hanya pada apa itu? Pada pagar rumah kita, bisa juga pada tralis rumah, terus pada knalpot kendaraan, bisa juga pada hiasan-hiasan yang ada di dinding rumah. Itu juga bisa mengalami peristiwa korosi. Sebenarnya korosi sendiri itu adalah kerusakan logam yang disebabkan oleh peristiwa elektrokimia. Jadi ada reaksi redoksnya di situ. Korosi itu ada hubungannya dengan reaksi redoks. Contohnya tadi ya, ada karat yang pada besi dan sebagainya. Nah, faktor penyebab korosi itu ada 4. Akan tetapi faktor penyebab utamanya itu ada 2 yang ada di sini aja. Faktor utama penyebab korosi itu adalah air dan oksigen. Gitu ya, air dan oksigen. Ada air, tidak ada oksigen yang ada di udara lembab itu, korosi tidak akan bisa terjadi.
ada oksigen, tidak ada air, ya sama, korosi juga tidak bisa terjadi. Artinya, air dan oksigen itu adalah penyebab korosi utama. Sedangkan faktor lain ini sifatnya hanya mempercepat aja. 2, 3, 4 adalah faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Misalnya apa? Elektrolit. Kalau anak-anak punya besi di pagar, tiba-tiba disiram pakai HCl, nah itu pasti akan mempercepat korosi. Pisang misalkan ya, ada sisa HCl di rumah, disiramkan ke pagar, atau ditaburi garam, itu juga akan mempercepat korosi, karena HCl atau garam itu sifatnya adalah elektrolit yang akan mempercepat terjadinya proses korosi. Faktor yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Kalau anak-anak punya logam, misalkan perhiasan perak gitu ya, yang permukaannya halus dan permukaannya tidak halus, noda hitam pada perak itu akan lebih cepat terjadi pada permukaan yang tidak rata. Tapi kalau permukaan yang rata, dia sulit terjadi. Karena apa? Kalau permukaannya tidak rata, itu kemungkinan besar ada molekul air yang terjebak di situ, sehingga menyebabkan kelembapan yang sangat tinggi. Kelembapan tinggi, kemudian ada oksigen yang masuk, pasti terjadi reaksi redoks. Terjadilah korosi dengan cepat. Nah, yang keempat, ini adalah peristiwa sel elektrokimia. Contohnya apa ya kira-kira? Kalau yang berhubungan dengan sel itu berarti ada sel volta di situ, sehingga terjadi korosi yang sangat cepat. Contohnya sederhana. Kalau anak-anak punya pigora foto misalnya ya, yang terbuat dari besi, kemudian di sebelahnya ada perhiasan lain atau hiasan lain terbuat dari tembaga, pasti terjadi reaksi redoks. Apalagi kalau keduanya bersentuhan. Nah, indikasi interaksi kedua logam itu di mana? Yang pigora terbuat dari besi pasti akan cepat rusak dibandingkan yang terbuat dari tembaga. Karena terjadi reaksi redoks, besinya teroksidasi, sedangkan tembaganya tidak. Berarti yang rusak duluan, yang terkorosi duluan adalah yang terbuat dari besi. Itu adalah contoh-contoh faktor yang menyebabkan korosi. Nah, gambaran secara mikroskopis terjadinya korosi itu seperti apa? Nah, gambarannya seperti ini. Ini adalah contoh korosi yang terjadi pada besi, terutama pada besi yang permukaannya tidak rata, mungkin pagar rumah kita gitu ya. Besi itu logamnya diibaratkan seperti ini. Kemudian ada permukaan yang tidak rata, sehingga di situ memungkinkan terjadinya genangan air. Tetesan air atau apa? Tetesan air inilah yang menyebabkan kelembapan permukaan besi itu sangat tinggi. Kalau ada oksigen masuk, terjadilah reaksi redoks di situ. Reaksi redoksnya seperti apa? Ada dua, ada di anoda dan ada yang di katoda. Besi bertindak sebagai anoda, sedangkan oksigen bertindak sebagai katoda. Karena dia bersifat sebagai oksidatornya. Nah, reaksinya gimana nanti? Besi akan teroksidasi menjadi besi 2 atau besi 3. Tapi yang paling stabil adalah besi 3. Jika besi 3 ini berinteraksi dengan molekul air yang didapatkan dari reaksi reduksi molekul oksigen, akan muncul kelembapan yang sangat tinggi, membentuk karat. Nah, karat besi itu rumus kimianya ini. Fe2, O3, X2O. X-nya biasanya 5. Bisa 5, bisa 6, tergantung kondisinya. Nah, kalau karat besi ini tidak segera dibersihkan, juga akan menyebabkan permukaan besi di bawah karat lembab juga. Kalau lembab juga, berarti kemungkinan terjadi reaksi redoks juga sangat tinggi. Sehingga, kalau kita menjumpai besi yang berkarat, sesegera mungkin permukaannya dibersihkan agar tidak menyebabkan kerusakan lebih dalam pada permukaan yang lebih dalam. Tujuannya. Nah, makanya sekarang orang-orang saat membuat kerangka rumah maupun kerangka jembatan dan sebagainya sudah jarang menggunakan besi,
tapi diganti dengan galvalum, diganti dengan galvanis, diganti dengan yang lainnya. Tujuannya apa? Untuk menghindari korosi besi itu. Karena sifat korosi pada besi itu lebih cepat dibandingkan pada logam lain. Kalau aluminium itu istimewa, dia berkarat hanya permukaannya saja. Kalau permukaannya sudah berkarat, bagian bawahnya tidak akan pernah mengalami perkaratan. Karena karatnya itu malah melindungi permukaan logamnya. Terbentuknya aluminium oksida. Makanya itu yang sekarang dipilih untuk kerangka bangunan, baik yang di dalam rumah maupun di luar rumah, yang terpapar matahari langsung maupun yang tidak. Karena sifatnya lebih awet. Itu ya alasan penggunaan dari aluminium. Nah, bisa dicegah nggak korosi itu? Ternyata korosi itu bisa dicegah atau dikurangi efeknya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama ini, dengan cara pengecatan. Punya pagar rumah, ada di luar rumah, sering kontak dengan air hujan, terpapar sinar matahari terus-terusan, agar tidak cepat berkarat, biasanya dicat secara berkala. Kalau catnya sudah rusak, ada permukaan besi yang sudah kelihatan, harus segera dicat lagi. Tujuannya adalah menghindari kontak besi dengan udara secara langsung. Itu ya. Ada juga yang pasif-fasi, yaitu pembentukan oksida logam. Ini contohnya tadi dulu. Ada aluminium oksida atau kromium oksida. Bisa juga dengan menggunakan pelapisan logam lain. Kalau di istilah pasaran itu dikenal sebagai penyepuan. Pernah dengar ya istilah penyepuan ya? Penyepuan itu adalah pelapisan dengan logam lain. Misalnya besi dilapisi dengan seng atau dilapisi dengan timah. Karena seng sama timah itu sifatnya lebih tidak reaktif daripada besi. Begitu. Bisa juga ini yang lebih ekstrim, yaitu menggunakan perlindungan katodik, perlindungan katoda. Yang menggunakan prinsip ini biasanya adalah petugas PDAM, terus petugas pertambangan lepas pantai, penambangan gas ya terutama, minyak bumi lepas pantai, itu rata-rata menggunakan prinsip yang ini, yaitu menggunakan perlindungan katodik. Pipa besi, pipa air yang terbuat dari besi yang ditanam di dalam tanah miliknya PDAM itu kan segera rusak. Karena ada air yang jumlahnya banyak, jadi cukup lembab di dalam permukaan, di dalam tanah itu. Agar besinya tidak segera rusak, pipa ini dihubungkan dengan logam magnesium. Logam magnesium itu bisa diikatkan, dililitkan di pipanya, atau dibuat tiang magnesium dengan jarak tertentu, dan ini dihubungkan langsung dengan pipa besi. Tujuannya apa? Pipa besi itu lebih tidak reaktif daripada magnesium, sehingga yang teroksidasi adalah magnesiumnya, besinya tidak mengalami perubahan, sehingga besinya tidak mengalami perkaratan. Magnesium itu mengorbankan diri untuk melindungi besi. Itu adalah prinsip dari perlindungan katoda. Nah, mungkin ini aja untuk konsep yang kita pelajari hari ini anak-anak, karena sangat mudah. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Kalau tidak ada, berarti pertemuan kita cukup untuk hari ini. Anak-anak segera akses Google Classroom, terus segera eksekusi tugasnya, karena sangat mudah, kerjakan dalam waktu 10 menit aja selesai. Jadi nggak perlu lama-lama. Gitu ya? Angger sudah gabung? Sandy? Belum ya? Angger. Baik, Sandy anak-anak. Zoom-nya salah terus, Mister. Passwordnya. Oh gitu. Kalau Angger? Ada Mr. Angger. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, hari Kamis atau hari Rabu itu ya. Kita akan membahas bab baru, kita masuk bab baru, yaitu bab turunan Alkana. Jadi berhubungan dengan materi kelas 10.
anak-anak segera akses pertemuan 9. Oh, untuk kursi pertemuan 9 ya. Kalau pertemuan 10 untuk materi selanjutnya. Jangan sampai salah masuk di kelas. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.